Dalam Islam dikatakan Maria tidak punya suami. Kristen juga sama, walaupun kadang-kadang mereka bilang suami, tapi sebenarnya bukan suami, tunangan. Tunangannya namanya Joseph gitu kan ya. Padahal sebenarnya dia belum menikah sebenarnya. Nah, di dalam kisahnya Maria bertemu dengan malaikat. Menarik, Maria ini sebenarnya adalah pelayan di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Dari mana taunya? Ini menurut orang Kristen ya. Orang Kristen juga paham namanya Zakaria. Zakaria itu punya istri, namanya Elizabeth. Elizabeth ini menurut satu tradisi Kristen adalah sepupunya Maria. Menurut tradisi yang lain, Maria adalah keponakan dia. Tapi yang jelas kerabat lah ya. Elizabeth ini kerabatnya Maria. Maria ini punya keluarga, dulunya mereka pengen agar anak ini berkhidmat ke Baitul Maqdis. Tapi zaman dulu yang boleh berkhidmat adalah anak laki-laki. Nah ini di dalam Islam Al-Quran bilang, ternyata yang muncul perempuan. Pernah dengar surat Ali Imran, Mas? Iya. Ali Imran artinya keluarganya Imran. Imran ini bapaknya Maryam atau Maria. Tradisi Kristen tentu saja berbeda. Bedanya adalah Maria kalau di dalam Islam tidak menikah, di sana menikah atau bertunangan. Nah, karena dia harus berkhidmat di Baitul Maqdis karena dia harusnya laki-laki, ternyata yang lahir perempuan, maka dia diuruskan kepada Zakaria yang tugasnya adalah waktu itu ngurusin Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa, dia ketemu dengan malaikat. Malaikat bilang, "Kamu bakal hamil." Gila, kenapa gua hamil? Enggak sih, enggak bilang gila sih. Itu tambahan. Kenapa gua bisa hamil? Kan gua enggak pernah ngapa-ngapain sama laki-laki. Dikatakan ini keputusannya Allah, kamu akan mengandung seorang anak ini kelak nanti akan jadi orang penting. Akan jadi orang yang suci, disucikan dan orang penting. Lalu kemudian Maria mengandung, setelah mengandung, akhirnya pas mengandung itu terjadilah sensus penduduk di orang-orang Romawi. Menurut beberapa orang, sensus penduduk ini dipicu karena ada orang-orang berkata sebentar lagi Mesias datang. Ada raja baru. Herodes bilang, "Raja baru? Kan gua rajanya." Kenapa ada raja baru? Sensus orang-orang. Sensus orang-orang, aku pengen setiap laki-laki yang muncul dibunuh. Maka dikata dia di sensus. Awalnya mereka di Nazaret nih, dua orang, Yosef dan Maria yang lagi mengandung nih. Tapi kan ada sensus. Ini cerita Kristen. Ketika ada sensus, maka mereka pergi ke tempat asal mereka kan gitu kan ya. Nah, ketika mereka pergi, melahirkanlah di Bethlehem. Jadi menurut Kristen, setelah Yesus ini lahir, dia lari dulu ke Mesir selama beberapa tahun sampai Herodesnya wafat. Ceritanya menurut mereka. Baru setelah itu balik lagi ke daerah Yudea. Ngajarlah Yesus ini di beberapa kota sampai umur 30. Umur 30 dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yohanesnya anak siapa? Zakaria. Jadi Zakaria itu punya anak namanya Yohanes. Di kita namanya Yahya. Nah, Yahya terus kemudian baptis Yesus. Aku udah pernah bilang ya, baptis itu kalau kita kayak mandi wajib lah ya. Karya keselamatannya Yesus dimulai. Cuma 3 tahun sampai menurut orang Kristen dia disalib, menurut kita diangkat. Tapi ceritanya ujungnya sama loh. Karena menurut orang Kristen dia disalib, mati, lalu kemudian bangkit, lalu kemudian diangkat. Nah, jadi kita skip salib dan bangkitnya, tapi langsung diangkat ke langit.